Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama beliau. Senang saya. Salam dijawab itu senang. Kembali lagi bersama saya di channel Jenderal Tani. Kali ini saya dengan Mbah Lurah, dengan Mas Hudi yang kebetulan kita memang nggak janjian. Beliau di sini juga memang lagi nggarap kandangnya Mbah Lurah yang 60%, baru 60% lagi dilanjutin sama beliau. Kita culik sebentar buat ngobrol-ngobrol dulu teman-teman. Sebelum itu jangan lupa untuk di like, di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Langsung aja kita korek-korek beliau berdua nih. Apakah hari ini kita dapat ilmu baru? Silahkan nanti teman-teman yang bisa mengambil rangkuman isi dari video ini. Gimana kabar, sehat Mbah Mas Hudi? Alhamdulillah. Kompak. sudah plek banget, sudah kompak Mbah. Jawab salam aja udah bareng. Iya. Gimana Mbah? Saya mau kepingin mengulik sedikit historinya jenengan ketika main kambing ini. Awal mulanya seperti apa? Mungkin bisa berbagi ke teman-teman. Nggih, siap Mas Amin. Sebelum saya menyampaikan story saya, awal mula saya bahasanya apa ya? Kepencut ya. Jatuh cinta. Jatuh cinta ke kok aja kepencat lho, Mbah. ke kambing PE Etawa. Nah ini pertama saya ucapkan terima kasih Sugeng Rawuh Mas Amin di kandang Mbah Lurah Farm. Terima kasih Mas. Nah ini pas kebetulan Pak Hudi Tambuti juga nyampe di sini, alhamdulillah. Ini pemain YouTuber dan mantan pemain YouTuber. Punya YouTube juga Mas Hudi teman-teman. Tapi sekarang nggak tahu masih lanjut nggak ini YouTube? Saya nggak tahu masalah itu. Sudah nggak pernah ya? Sudah nggak ngikutin saya. Sudah nggak ngikutin. Konsentrasi cari duit, Mas. Soalnya sekarang yang diikutin update-nya harga kayu, bukan kayu. soal YouTube. yang saya ikutin sekarang itu malah channelnya Jenderal Tani yang saya ikutin. Alhamdulillah, jadi malu. Ayo teman-teman, informasinya sangat menarik sekali. Dan Alhamdulillah, bermanfaat. semoga bermanfaat. Gimana? Iya. Gimana? Nah, jadi saya juga minta maaf kalau masuk datang di kandangnya Mbah Lurah ini. Biasanya kalau boleh dikatakan orang Jawa, suguh, kupuh, lungguh, aruh itu harus cemepak. Tapi ini Mbah Lurah ini adanya kok cuma air putih aja. Saya mau ngomong juga nggak enak sebenarnya. Sebetulnya masa air putih aja. Enggak, bercanda guyon. Tapi memang awal menyalanya air putih dulu. Nanti Iya. session berikutnya itu pasti dikeluarkan nanti. Dari dapurnya Mbah Lurah. Oke, terima kasih. Nah, ini sekilas saja ya Mas. Nanti barangkali informasi dari saya ini bisa buat pembelajaran dari teman-teman pemula. Sebetulnya saya juga pemula, saya masih tahap proses terus belajar untuk breeding kambing PE nggih, kambing PE. Awal mulanya itu cuma gimana ya Mas? Kalau orang dikatakan itu ndak nyongko, ndak nyono lah. Jadi pertama kali saya sowan di mertua, saya datang ke rumahnya mertua, nganter sama anak istri karena ya biasa Mas, kita selalu hormat pada orang tua, bapak, ibu atau mertua. Betul. Karena mertua itu yang ngasih sesuatu yang sangat nikmat sama saya Mas. Jadi saya sangat menghormati mertua. Jadi pada saat itu liburan, anak tidak sekolah, istri kangen sama mertua, sama bapaknya, saya datang ke mertua. Nah pas kebetulan di situ ada event, ada kegiatan kontes kambing PE. Sebelumnya sudah ngerawat kambing belum? Belum Mas, belum. Jadi saya pas di situ ada kontes kambing di lapangan Batu Aji. Itu promotornya kalau di Kediri itu kan grupnya kan Joyoboyo. Joyoboyo yang diketuai sama Mbah Mudin, Mbah Suramat. Nah, saya ngelihat situ ternyata kok agak narik, kok seninya itu kok boleh gitu loh. Dalam segi hiburan, buat hiburan juga bisa. Terus dilihat dari ekonomi kok sangat menjanjikan. Betul. Wah, ini
Terus akhirnya saya sepulang dari kontes itu di lapangan Batu Aji, pulang dari mertua, saya ngobrol-ngobrol sama istri saya. Seandainya gimana kalau kita beli kambing nanti yang bisa ikut kontes kah apa untuk di ternak aja kan gitu. Justru ide itu muncul dari ibu. Munculnya itu pas waktu kita Swan lihat kontes kambing, sepulang dari lihat kontes, kita ngobrol-ngobrol sama ibu. Saya nawari dari ibu, saya kok kepengen, gimana kalau kita ikut terjun, barangkali kita ada rezeki diinvestkan ke kambing. Nah itu, nah ternyata setelah situ saya belajar dari teman-teman yang sudah melihara kambing. Di situ banyak wacana-wacana motivasi ya, ada yang boleh dikatakan bagus lah untuk pembelajaran saya. Nah, di situ ada beberapa masukan, dalam arti di situ Mbak Lurah kalau mau melihara kambing maunya Mbak Lurah konsepannya yang gimana gitu. Itu dari teman-teman senior saya, termasuk kayak Mbah Mutim, kayak teman-teman Pak Yanto, banyak lah yang kita soani dulu. Jadi sebelum kita melihara memang kita sowan dulu. Di situ ada yang bilang kambing itu ada beberapa jurusan Mbah, tergantung Mbah Lurah itu main di breeding atau di susu atau di daging atau di kontes. Wah, saya punya gambaran. Di situ beliau ini juga menjelaskan kalau breeding paling tidak kita bisa tidak sesuai dengan parameter kontes lah, harus komplit 12 parameter enggak. Paling tidak yang namanya breeding PE itu kan pembaruan yang arahnya lebih bagus. Jadi tidak harus semua bagus, kadang bagus sama bagus belum tentu keluarnya bagus. Jadi yang namanya breeding kan itu. Terus di situ kalau breeding itu istilahnya kalau kita belinya kemahalan atau kan tidak mungkin bakal rugi katanya gitu Mas Amin. Kalau kita melihara, kalau tidak sampai kapan beranak pasti ada untungnya. Kalau susu ini tidak perlu kambing yang bagus atau kambing yang yang mendekati parameter kontes. Yang penting susunya itu bagus. Bagus itu kalau main susu. Jadi kambing biasa pun kalau memang susunya bagus itu bisa dikasih makan pola makannya yang bagus kayak yang protein tinggi itu nanti susunya juga menghasilkan bagus dan rasanya juga enak gitu. Kalau daging itu arahnya kita pasti ke pasar, kita penggemukan target 2 bulan 3 bulan dan bla 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 gitu Mas. Nah kalau kontes ini tergantung dari panjenengan modal. Nah terutama modal kita kan namanya kontes, yang dikonteskan ya dari 12 parameter itu harus mendekati sempurna. Kalau sempurna 12 parameter kan tidak bisa. Ini harganya cukup fantastis, harganya mesti mahal dan panjenengan kalau diinvestasi itu modalnya mesti terlalu besar. Dari wacana keempat ini Mas, saya rundingan, saya musyawarah sama istri saya, akhirnya ternyata sebetulnya setelah dipikir-pikir semua ini terlampaui kok. Terlampaui ini. Kita bisa masuk dari 4 jurusan ini. Jadi pertama sesuai dengan ada dari hasil musyawarah saya sama istri saya, suruh masuk ke breeding dulu. Nah setelah breeding saya masuki, saya tekuni, nah di situ ternyata kayak susu juga terlampaui. Terus anakannya yang bisa ngarah kontes ternyata kontes juga bisa masuk. Daging bila mana sudah akhir, sudah tua, udah kita baru masuk ke daging. Ternyata semua sudah terlampaui. Jadi kalau kita melihara kambing itu ya nyun sewu untuk pemula, untuk teman-teman yang di sana tidak ada ruginya. Kita invest itu tidak ada ruginya. Ternyata susu bisa masuk, daging bisa masuk, kontes bisa masuk. Breeding apalagi bisa masuk. Kotorannya pun juga bisa dijual untuk pupuk. Makanya Mas, kan ini loh Mas, banyak yang bilang kambing ini hewan yang paling banyak barokahnya. Betul. Semuanya unsur semua itu bisa dipakai. Iya. Dagingnya, susunya, seninya, kulitnya, bahkan sampai kotorannya pun juga. Kotorannya bisa diolah dijadikan pupuk organik. Betul. Ini malah sekarang ini dari pihak pertanian malah sangat membutuhkan banyak sekali terkait masalah pupuk organik dari serindil kambing. Malah ini Mas. Nah, dengan berjalannya waktu Mas, saya ngambil breeding, ternyata wah lika-likunya sangat panjang Mas. Sampai saya itu sama Yunus Sewu ini malah buka Bapak Mas. Ini kan dari keluarga sebelumnya kan saya sebelum jadi kades, sebelum jadi Mbak Lurah,
saya kan backgroundnya kan peternak sapi mas, nah, peternak sapi. Dari situ mas kan biasanya ke pasar, biasanya ke tani-tani itu belinya. Pas waktu ke pasar, saya kan memang sudah izin, sudah saya mau melihara kambing, dibawain mas, setiap pulang dari pasar dibawain kambing pasar. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang saya mau tekuni, mau dipelajari gitu loh. Iya. Akhirnya tak tuker kambing 4 ini tak tuker jadi indukan 1, saya masih tambah uang. Wah lalu saya dimarahi mas sama bapak sama mas. Wah jangan sampai mau dibodoh-bodohin ini loh, karena ini orang awam nggak tahu, taunya wah kambing harganya kok segitu, padahal di sini nilainya dari segi seni, dari segi untuk buat breeding dan lainnya itu ternyata kan sangat memang mahal namanya seni kok, ukurnya kan ukur senang. Iya. Itu ya ternyata saya dimarah-marahi karena saya pengennya arahnya situ karena beliaunya belum tahu. Ya udahlah, biarlah waktu yang menjawab. Saya bilang gitu. Wes saya bilang sama istri saya, Bapak sama Mas biar tahulah nanti hasilnya gimana. Setelah saya tekuni, beranaklah Mas kambing yang saya tukar itu. Beranak. Lah pada saat itu, wah ceritanya sangat lucu. Pak Yanto, Pak Wo yang juri, Pak Wo Yudi itu datang dilihat, mau dibeli Mas. Saya mintanya cuma 2 juta. Itu umur berapa? Baru lahir. Umur lahir. 2 hari. Saya minta 2 juta, ditawar 1 juta, 1.500.000 sampai 7.700.000. Lah rencana mau saya kasihkan, tapi sama istri saya tidak boleh. Dibilangi, lah katanya sampean mau kontes. Kalau mau kontes, ya mending ditahan aja dulu nanti buat bahan kontes. Pak Wo atau barang teman-teman yang mau beli itu kalau tidak bagus ya tidak mungkin mau beli. Pada waktu itu tentunya kan masih belum ngerti kambing bagus itu seperti belum apa. Belum ngerti kambing bagus. Ya taunya kambing itu ya kambing bagus tahu, tapi parameter yang dikonteskan itu kan kita belum menguasai, belum belum tahu gitu loh. Terus akhirnya saya tahan, terus pas kebetulan di Blitar itu ada kontes, saya diajak pun saya nggak pede mas, saya nggak berani, bahan saya cuma gitu-gitu aja, saya sudah down dulu. Setelah sama Pak Yanto, ini memang pendamping saya, ini Pak Yanto mana nih? Pak Yanto rumahnya Wates, dekat sini aja, dekat ini. Ini memang soulmate saya lah, sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Saya diajak kontes, dibawa, yang masukin beliaunya, yang daftarin beliau. Ternyata kambing saya itu kandidat juara. Sudah dinilai, tapi belum ada pengumuman. Tapi beliau-beliau itu banyak yang tahu lah. Kalau saya kan tidak tahu kalau belum diumumkan. Akhirnya mas, ternyata itu juara 1 sama Mas Safik, sama Abah Anis Alfiano itu dibeli 20 juta mas, itu loh mas. Perasaan waktu tahu kambing juara 1 itu gimana? Kan tentunya kan nggak nyangka loh. Ya jelas nggak nyangka, yo kaget, yo seneng, yo wes macam-macam di situ mas. Kambing yang mau dijual harga 2 juta, lakunya 20 juta. 20 juta, itu mas. Terus akhirnya, wah semakin semangat lagi mas. Lah di sini saya terus tekuni breeding. Saya mau beli ke kontes, jelas ini modalnya modal besar, saya jelas tidak kuat. Konsepan saya sederhana, tapi hasilnya yang berkualitas. Betul. Jadi tidak harus kita berkualitas, hasilnya berkualitas, belum tentu mas. Kita main sederhana, kita main dalam titik aman, tapi hasilnya yang sangat membanggakan. Itu jadi konsepan saya breeding, anakannya yang mengarah ke kontes, yang nilai jualnya ya karena ukurnya ukur seni, ukurnya ukur seneng, tidak ada ukurnya. Akhirnya itu mas. Terus saya tekuni, cempe, laku, saya carikan siap posisi siap kawin atau indukan yang sudah laktasi 1 atau 2, seterusnya mas. Jadi perjalanannya itu saya pelajari sampai sekarang lah mas, hasilnya saya harus merasakan. Di sini kambing yang jelas tidak ada ruginya mas Amin. Buat hiburan, buat investasi, wah sangat menjanjikan. Jadi barangkali teman-teman yang ada di sana yang ikuti Jenderal Tani terus diikuti terus, nggih. Biar panjenengan ndak putus informasi, panjenengan belajar dari sini sangat. Wes kalau dulu ada ini enak, pemula-pemula belajar. Kalau saya langsung door to door. Kalau ini enak kita buka. Kalau sekarang enak gini, Mbak. Kalau saya lihat. Jadi orang-orang misalkan sekarang Mbak Lura atau Mas Hudi nggak punya waktu mau ke Kalidesin, sekarang bisa lihat Jenderal Tani. Betul. Iya, betul mas.
Betul sekali. Di kambing sana, aduh aku nggak sempat ke sana. Kambingnya di sana sudah gimana ya? Ada Jenderal Tani. Sudah terwakilkan sama Jenderal Tani. Terus ini lucunya lagi Mas. Ini sangat penting ini. Dengan adanya Pak Hitam Putih Pak Udi. Ya nyun sewu Mas, sampai sekarang beliaunya sampai sekarang sama saya kayak saudara. Ini saya mau tanya dulu. Iya. Kok dulu awalnya kok bisa kenal dengan Mas Udi? Awal mulanya? Awal mulanya itu. Ayo. Monggo siapa duluan, monggo cerita wis. Lah itu ya sekilas ya ketemu aja pas kebetulan aja lah Mas. Sebetulnya banyak cerita tapi tidak usah perlu diceritakan. Tapi sing jelas Cerita no, Mbah. aja, Bu. Masalahnya mungkin kalau antara memang kita punya momen sesuatu hal yang mau nggak diceritakan antara diceritakan ini banyak faktor. Salah satunya mungkin aib. Saya mau ngelawak tapi nggak lucu. Jadi Mas, ini gimana ya? Ini memang rezeki saya. Saya patut bersyukur. Ya bersyukur yang sama Allah Subhanahu wa taala saya diketemukan sama Pak Udi. Dengan saya masuk ke kambing ini, PE ini yang jelas Pak Udi ini juga membawa berkah ke saya Mas. Ini saya buka ya Pak Brot, ini Pak Brot ini biar tapi jangan GR gitu loh. Dengan berjalannya waktu Mas, dari awal tak ceritakan sama jenengan, saya pun belum sebegitu banyak orang yang mengenal saya. Belum banyak Mas. Cuma bener itu lakunya mahal tapi cuma sekitar lokalan aja yang beli ke kandang sini dan yang tahu saya. Setelah ini masuk kumpul sama saya, nyambung silaturahmi. Pak Udi juga wes pokoknya kayak saudara. Sampai beliau itu yang memberikan arahan ke sama saya. Termasuk kandang ini yang membuatkan beliau. Saya tidak bayar. Tidak bayar. Saya kemang tenar loh, Mbah, tapi namanya sampean. Saya juga mau kalau gitu maksudnya. Betul, tidak bayar. Jadi kandang saya ini memang ya nggak kayak gini. Wes pokoknya wes amburadul. Tapi kalau kalian mau mesen jangan nggak bayar, ya dibayar. Ya harus bayar kalau sembarang. Nggak boleh nggak bayar. Tekor Pak Udi. Ini maksud tenaganya nggak bayar, tapi kayu-kayunya wes sampean beli iki. Kalau beli yang ini kan saya pada saat itu memang nggak mampu. Wes ini pakai kayu waru ini ya Mbah. Ini nanti ragangannya itu nanti pakai kayu ini yang kayu keras gitu. Ini jenengan persani sendiri ini kayunya kan enggak mulus kayak ini kan enggak. Ini enggak. Tapi memang beliaunya wis barang enggak cantik pun bisa dirubah jadi cantik beliau. Barang yang jelek dirubah bisa jadi baik. Kalau musuh ahlinya ahli. Kandang tapi Mas, bukan ahlinya ahli cewek loh nggih. Kalau menurut Mas Udi, beliau karakter orang seperti apa? Anu Mas. Kalau Mbak Lurah ini iya ya Mas. Yo lurah-lurah yang aneh. Lurah yang aneh ini tanda petik ambigu loh sih. Iya. Gimana? Lurah ini lurah aneh. Sampai tak bilang gini, Mbah, sampean ini lurah tenanan apa lurah-lurahan? Kan orangnya kan nggak lihat tandang ini golongan ini golongan ini. Semua disamakan, Mas. Fleksibel orangnya. Itu loh. Yang paling enaknya kan humoris. Saya paling suka orang pokoknya jangan sampai diam. Tapi Mas Udi apa nggak kepengen ngomong, tapi ya jangan GR gitu. Iya. Arepe mau ngomong ngono Mas. Tapi gak tega. Sebetulnya banyak sih Mas yang ada di sini itu. Suka dukanya sih banyak sekali sih. Banyak. Ya, kalau mau berbagi silakan. Kalau sukanya di lahirnya saja. Dukanya nanti kita batin aja Mas. Oh gitu. Ya? Iya. Ya. Nah, batin pokoknya di antara kita berdua. Jangan sampai ada dusta. Di antara jenengan berdua ada saya ini. Saya orang ketiga di sini berarti. Nanti kita kasih cerita Mbak. Iya, kasih Mas Amin kasih intronya aja. Iya, enggak apa-apa. Ya dikasih dong saya intronya seperti apa. Monggo silakan yang mana aja lah. Gini Mas. Lurah atau Mas Udi monggo. Saya sebetulnya kan dulu kan di sini berapa tahun Mbak di sini Mbak? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Saya masih produksi kandang. Waktu itu masih produksi kandang di sini tapi tetap masih produksi kandang. Nah, habis itu vakum selama kurang lebih 2 tahun juga. Nah, selama 2 tahun itu saya nggak hilang karakter saya. Jadi karakter hitam putih itu hilang.
Saya sudah nggak muncul, jarang muncul di media, jarang kemana-mana, standby di rumah terus. Jadi di situ saya berpikir ini saya harus kembali pada jalur saya gitu. Passionnya. Nah, jalur saya ini apa? Ya ini sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan basic saya, tempatku memang di sini gitu. Di dunia perkambingan. Di dunia perkambingan, utamanya di kandang. Di kandang. Jadi emang apa ya? Kalau passion itu ditinggal itu rasanya gimana? Iya Mas, ya? kayak istilahnya katanya Abah Soleh sih, katanya Abah Soleh, presiden kita. Itu gini, wah kamu itu koyo sepeda motor, hilang rodanya, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Tapi sepeda motor ini bagus. Sepeda motornya bagus, tapi nggak ada rodanya. Ada gitu. rodanya kan juga percuma kan. Bisa jalan. Saya berpikir terus apa sih maksud perkataannya Abah Soleh ini. Akhirnya saya temukan jawabannya. Oh memang tempat saya memang di sini. Mulai fokus garap kandang tahun Mulai berapa? fokus garap kandang itu tahun 2015. 2015. Ya, Itu sudah fokus full di kandang. Iya, sudah. Tapi juga punya kambing toh? Punya dulu bebarengan Mas jalannya. Oh ya ya. kambing, ya kandang. Ya kan. 2014 itu bikin sendiri, awalnya kan bikin sendiri. Terus begitu saya masuk di media di Facebook itu ternyata banyak yang ngerespon di situ. Akhirnya saya perbaiki sedikit demi sedikit. Di sini ternyata ada nilai jual. Itu gitu. ini enggak pertama kali waktu dipublish ke media sosial sudah ada pikiran memang mau istilahnya bikin kandang untuk diproduksikan atau gimana? Sebetulnya nggak ada sama sekali Mas. Malah nggak ada sama Nggak sekali. ada sama sekali. Jadi tujuan saya itu awalnya begini, main ke kandang-kandang teman-teman di mana di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Setiap saya main ke kandang itu saya berpikir, kenapa ya kandang ini kok nggak bisa umpamanya kita bikin portable gitu. Umpamanya kita bikin seminim mungkin tapi kelihatan bersih, kelihatan rapi, enak gitu. Itu terus berpikir saya sampai rumah berpikir lagi. Akhirnya saya bikin di rumah saya sendiri. Begitu saya bikin di rumah saya sendiri. Prototipe-nya lah, percobaannya di rumah sendiri dulu. Percobaan di rumah sendiri. Awalnya bikin box kecil gini. Box kecil buat gini. Buat cempe. Itu dibeli sama Mbah Pi, Andre Ragil Facebooknya. Nah itu dibeli itu kalau nggak salah dulu itu 200.000. Sampai sekarang masih ada barangnya. Itu saya tebus kembali. Ini saya ambil 1.500.000. Nggak boleh Mas. Soalnya maksud saya ambil, saya buat. Nah ini sejarah ini ya. Awalnya dari situ. Nah di situ saya bikin, akhirnya Mbah Pi itu bikin kandang. Nah di situ kayunya ditaruh gitu aja kok nggak digarap-garap gitu. Akhirnya saya suruh pasrahin ini kayunya dipasahin semua. Nanti habis pasang coba saya kerjakan. Saya kerjakan di situ. Nah dari situ kandang saya masukkan di Facebook, kandang saya sudah selesai. Itu waktu nyuruh Mas Rahim terus jenengan istilahnya menawarkan diri mau ngerjain, itu bagian dari presentasi bukan? Bukan. Memang murni mau bantu bikin kandang. Iya, bukan memang mau presentasi ini aku apa istilahnya jualan bikin kandang enggak ya? Enggak, belum Mas, belum. Jadi Mbak Pi kan ya masih saudara sama saya. Nah, di situ munculnya saya mulai ada pemikiran untuk dikomersilkan. Di media itu banyak sekali yang permintaan. Mas kalau ukuran segini berapa? Kalau ukuran segini berapa? Bingung saya ngitungnya awalnya itu Mas. Kok ini dikasih harga berapa ya? Kasih harga berapa ya? Nah di situ akhirnya saya ke toko kayu, saya hitung kayunya berapa, pembeliannya berapa. Mulai dari ngitung semalam itu saya ngitung. Oh ini berarti saya tinggal ngasih berapa jasanya ini berapa gitu. Materialnya berapa? Materialnya berapa? Akhirnya jadi harganya itu. Itu pertama kali saya pasang itu di tempatnya Kolek Glen. Nah, pertama kali istilahnya penglaris. Penglaris. Pertama kali di Jombang. Kalau Mbak Lurah pelanggan ke berapa? Kalau Mbak Lurah itu
korban atau pelanggan? Sepertinya korban saya, Mas. Loh, malah jenengan Iya, yang merasa jadi iya. korban. Heeh. Ya. Oh, Saya pikir- presentasi tapi nggak ada harganya, Mas. Harganya hilang. Jadi gimana kok malah korbannya malah kebalik? Harganya hilang, Mas. Nggak tahu kemana hilangnya. Mungkin Jadi, sana, Mas ya. Itu Ya, Mbak. Mas. Iya, korban, termasuk korban saya. Jadi saya yang menerima berkah ini. Nah, karena kandang saya itu memang wis pokoknya nggak layak kandang, tapi sama beliau dirubah pun saya nggak mengeluarkan biaya. Cuma di depannya wis Mbah dipoles wae, Mbah. Ngarepe tok wae. Ini kan cuma depannya tok. Berapa tahun ini, Mbak? Ini wis Hampir 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih, hampir 4 tahunan. Mau 4 tahun kandang yang Tinggi. ini ya. Jadi kandang saya bisa berubah, terus akses saya untuk nyambung silaturahmi yang Lebih cuma luas. bakalan sekarang lebih luas lagi. Lah itu loh Mas. Jadi ya nyun sewu ini untuk pembelajaran kita nih. Saya nih, terutama saya dan Pak Udi nih, termasuk Mas Amin dan teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu memutus silaturahmi. Kita Betul. jalin tali persaudaraan. Semakin banyak kita saudara, semakin banyak kita teman, itu ternyata banyak rezeki juga. Termasuk kalau dipikir secara logika, Mas Budi rumahnya Jombang, saya Kediri. Kan jaraknya itu kan jauh. Tapi ternyata setelah kita kenal, Mas Budi bisa sambung sini, saya main sana. Beliau juga memberikan ini langsung perubahan. Teman-teman saya jadi banyak, saya dikenalkan. Maman lainnya tidak kenal sama Pak Udi, kenalnya sama Pak Udi. Setelah saya kumpul sama Pak Udi beliaunya ketemu sama Pak Udi, terus ketemu saya kan. Tambah teman, Tambah tambah relasi. luas. Tapi tambah saya ingin relasi. kebalik, Mas. Nggih. Sekarang kebalik. Jadi orang-orang itu pada kenal Mbah Lurah, nggak kenal sama saya. Oh gitu. Loh, masalahnya gini, saya kan Mbak Lurah gitu. Nah, itu loh. Mbak Lu- Enggak apa-apa, saya wasit. Saya wasit. saya kan Mbak Lurah. Nah, itu kebalik ini, Mas. Posisinya kebalik ini sekarang. Pengikut saya kan banyak, 7.000 orang. Itu Mas. Jadi kalau ngomong masalah breeding, kita terjun di kambing, kalau dukanya, senangnya itu pasti ada. Pasti ada. Ada. Semua pasti ngalamin. Pasti ngalami. Nah. Jadi tapi tergantung kita yang menjalani, menyikapi. Kalau lika-likunya pasti ada. Saya sama Pak Udi pun lika-likunya ada. Yang namanya kita menyatukan dua karakter itu kadang-kala arahnya sama, tujuannya sama, tapi kita beda pendapat. Ini pun juga kadang-kala bisa menjadikan permasalahan. Tapi kembali lagi tergantung ke kita lah, Nah, kita yang- sendiri. Yang nyikapin Iya, bagaimana. sekarang loh Mas, yang kita biasanya tidur bareng aja sama istri. Karena ini kan karakter satu sama karakter lainnya itu kan tidak sama. Kita kadang-kala loh juga selisih pendapat, gitu. Betul. Lumrah, suatu hal yang wajar. Tapi kita harus bisa jangan lepas dari konteks. Karena nanti kalau lepas jelas itu pasti putus. Tapi kalau kita kembali kita sendiri, nah itu untuk pelajaran. Lek wis salah ya salah, ayo dilingke, lek kowe bener ayo di saling ngapura apa saling anu kan ngoten Mas. Jadi nggih enak. Jadi kita tetap saudara sampai selamanya lah. Amin. Semoga Mbah Lurah, Mas Udi, juga teman-teman saya selalu sehat. Perjalanannya selalu dimudahkan. Amin. 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 Mungkin segitu dulu, Mbak. Siap. Saya ajak ngobrol-ngobrolnya. Ya mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya tapi emang nggak mau udah keceplosan ya diterima aja. Enggak, ini pembicaraan teman-teman serius tapi ada guyonnya. Iya. Tapi banyak yang bisa kita ambil dari obrolan kita dengan beliau-beliau ini. Banyak poin positif yang bisa kita ambil juga untuk memotivasi kita beternak, memotivasi kita untuk menumbuhkan semangat lagi supaya nggak gampang patah semangat. Kalau gitu saya terima kasih banyak Mbak Lurah, terima kasih banyak. Mas Sama-sama Adi. Mas Amin. Mas Amin. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, di share, tentunya juga di komen dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Saya Muhammad Amin Faisal dan Mbah Lurah Mas Udi, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.